Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita akan berkunjung ke sebuah pabrik karet dalam rangka pengawasan, penataan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Pabrik yang dimaksud adalah PT Andalas Agro Lestari, produksi karet rumah atau kram rubber dengan jenis atau tipe standar Indonesia Rubber SIR 10 dan SIR 20 dengan jumlah lebih kurang 14.500 ton setiap tahunnya. Hasil produksi tersebut ditujukan untuk penjualan luar negeri. PT Andalas Agro Lestari telah memiliki sertifikat SNI ISO 2001-2015 Sistem Manajemen Mutu. Sebelum kita melakukan pengamatan di lingkungan pabrik atau tempat kegiatan, diawali dulu dengan pertemuan pendahuluan dengan pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, membahas maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan. Pengawasan penanganan lingkungan hidup untuk semester 2 di PT Andalas Agro Lestari. Kami sebagai tim pengawasan proyek ini akan melakukan tugas kami, kewajiban kami sebagai pengawas untuk memastikan ketaatan terhadap usaha dan kegiatan dari PT Andalas Agro Lestari ini. Dan bagi sekalian, sebagai penanggung jawab usaha dan atau kegiatan berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. PT Andalas Agro Lestari membeli bahan olahan karet rakyat atau bokar dari masyarakat sekitar maupun dari daerah lain. Bokar yang dibeli terlebih dahulu dilakukan proses sortasi, penimbangan, dan penyimpanan pada gudang bahan baku sebelum dilakukan proses produksi. Dalam produksi karet rumah atau kram rubber ada beberapa tahapan proses, yaitu tahap pencucian, tahap penggilingan dan blending, tahap pengeringan alami, tahap pemasakan atau dryer, tahap timbang dan press. Kegiatan pengawasan penaatan merupakan amanat pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, penguatan sistem perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan efektif menjadi suatu keharusan. Tujuan pengawasan lingkungan hidup adalah untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap pertama, kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kedua, kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin terkait. Kegiatan pengawasan ini diperlukan agar penanggung jawab kegiatan menaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin, serta persyaratan mengenai semua media lingkungan yang seharusnya tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki. Pengelolaan air limbah yang dilakukan PT Andalas Agro Lestari merupakan proses sistem lumpur aktif. Air limbah yang dihasilkan dari pencucian bokar dan proses produksi masuk ke dalam kolam pengendapan pasir dan tatal, kemudian dialirkan ke bak saluran air limbah kedap air. Setelah melalui tahapan tersebut, air limbah langsung dialirkan ke kolam limbah sistem lumpur aktif dan air yang telah diproses dimanfaatkan kembali 100% untuk keperluan proses produksi atau disebut juga pengolahan air limbah sistem tertutup.
Penggunaan air untuk keperluan proses produksi diukur debit hariannya dengan menggunakan flow meter. Lumpur sisa yang berlebih dibuang dari proses pengolahan karena akan menyebabkan pendangkalan pada kolom ipal dan membuat tingginya beberapa parameter, terutama kadar amonia nitrogen dalam air. Kosong ya? Iya, kosong. Ini ya, iya. Nggak ada tempat. Pelaksanaan pengawasan merupakan rangkaian pekerjaan untuk memperoleh bahan keterangan mendalam tentang suatu usaha dan atau kegiatan, diantaranya berupa proses kegiatan, ketaatan terhadap peraturan maupun persyaratan atau kewajiban yang tercantum dalam izin, dan evaluasi terhadap syarat perlindungan lingkungan. Selain rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan juga pengambilan dokumentasi yang merupakan bagian penting dalam kegiatan pengawasan untuk dijadikan alat bukti dalam menguatkan temuan di lapangan. Tahapan kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut. Pertama, pertemuan pendahuluan. Kedua, pengamatan proses kegiatan. Tiga, pengamatan ipal. Keempat, pengamatan sumber emisi dan fasilitas pengendalian pencemaran udara. Kelima, pengamatan TPS 53. Dan terakhir adalah penyusunan berita acara. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan dari aktivitas industri, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Adapun prinsip pengelolaan limbah industri dapat dilakukan melalui pendekatan teknis dan non teknis. Pendekatan teknis berhubungan dengan peraturan-peraturan, kajian sistem produksi dalam industri tersebut yang meliputi sistem, produk, servis maupun proses. Sedangkan pendekatan non teknis dengan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat dan industri dalam menyikapi masalah pencemaran. Seluruh usaha dan atau kegiatan memiliki kewajiban dalam pengelolaan air limbah menggunakan teknologi proses pengolahan air limbah atau IPAL. Agar outlet IPAL selalu memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan. Secara umum, kewajiban usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengelolaan air limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan sehingga baku mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan. Kedua, membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perampesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan. Ketiga, memasang alat ukur debit laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut.
keempat, memeriksakan kadar parameter baku mutu limbah cair kepada laboratorium terakreditasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Kelima, menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter baku mutu limbah cair sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada OPD lingkungan hidup kabupaten atau kota. Tembusan yang disampaikan kepada gubernur dan menteri serta instansi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan di pabrik Kram Rubber PT Andalasa Agrolestari meliputi pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang terdapat pada PT Andalasa Agrolestari berupa tatal atau serpihan kayu, sampah yang berasal dari bokar, dan besi bekas berasal dari sisa pekerjaan bengkel. Tatal merupakan kayu-kayu halus yang terdapat pada bokar. Pada proses pencucian bokar, tatal akan mengendap pada dasar bak pencucian dan kemudian akan dibuang ke tatal trap serta air bekas pencucian bokar untuk dipisahkan antara tatal dan air bekas pencucian bokar. Tatal pada tatal trap akan digunakan sebagai penimbun area yang cukup. Sampah-sampah yang terdapat pada bokar. Pada proses sortasi pembelian bokar, banyak terdapat sampah-sampah berupa ranting kayu yang dimasukkan petani atau supaya bokar. Sampah-sampah dikeluarkan dari bokar sebelum dilakukan proses pencucian. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan pada suatu tempat dan kemudian akan ditimbun.
Besi-besi bekas sisa dari hasil pekerjaan bengkel dikumpulkan pada suatu tempat dan kemudian akan dijual, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak pada lingkungan sekitar. IPAL PT Andalas Agrolestari terdiri dari 7 buah kolam penampung, bak saluran limbah kedap air, dan sistem lumpur aktif. IPAL PT Andalas Agrolestari menggunakan proses aerasi dan denitrifikasi, kemudian pada akhir pengolahan menggunakan kembali 100% dalam proses produksi atau disebut juga dengan pengolahan sistem tertutup. Untuk pemantauan pengelolaan limbah cair dengan cara melakukan pemantauan pH air, limbah setiap hari, dan pengujian kualitas air limbah sesuai parameter yang dipersyaratkan dilakukan setiap bulan. Pada areal kolam penampungan, kolam limbah sistem lumpur aktif dan sekeliling pabrik dilakukan penghijauan untuk mencegah terjadinya erosi pada kolam limbah dan mengurangi bau yang berasal dari proses produksi maupun bahan baku.